pertama saya ingin memberikan beberapa catatan penting. Tadi saya kutip di surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya kira ini menjadi inspirasi perjuangan Kiai Haji Ahmad Sanusi yang kemudian beliau diberikan gelar pahlawan. Apa itu? Dan orang-orang yang telah berjihad, makanya walladzina jahadu fina menuju jalanku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka pasti akan diberi banyak jalan. Jadi contohlah beliau dalam rangka berjuang adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak sampai kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok di akhirat kita dapat zong. Sebetulnya penghargaan pahlawan nasional, apresiasi dan rekognisi pemerintah itu juga tidak diharapkan oleh beliau. Beliau mengharapkannya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, yang paling utama. Karena kalau kita salah niat, maka banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya sedang berbuat baik di dunia ini, ketika di akhirat mau direimbes, ya bahasanya kira-kira begitulah Prof, mau direimbes itu pahalanya kagak ada. Kenapa? Kata Allah, idhabu, ya ini di kitab Tanbihul Ghafilin, idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum hal tajiduna indahum khairan. Pergi kamu kepada orang-orang yang cara kamu beribadah itu tidak dalam rangka menuju ridhoku, menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu lihat sekarang, ini dialognya imajiner ketika kita sudah di alam akhirat, ketika kita sedang di LPG. Kamu lihat sekarang, kamu dapat nggak pahala? Tidak sama sekali. Oleh karena itu, mari kita dalam segala aktivitas, apapun, whatever the condition, we have to make sure that all the deeds that we are going to do on behalf to seek the blessing from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan langsung tema ya, yang sesuai dengan yang saya ingin. Let me know if I have a limited of time. So this is the thing about our seminars for pesantren. Sekarang tantangan pesantren berubah. Kata sahabat Ali, adibu auladakum fa innahum bil zamani. Didiklah anak kamu sesuai dengan konteks tantangan zamannya. Beliau sudah memberikan inspirasi. Beliau, maksud saya, Kiai Haji Ahmad Sanusi. Apa itu? Di tengah-tengah zaman kita sedang dijajah, menyatukan segmentasi para ulama bersatu, bagaimana kita bisa merebut kemerdekaan. Kita bisa bersatu karena energi persatuan umat Islam itu sangat penting. Ini sebentar lagi, ini kan besok itu udah tahun 2023, tahun politik. Saya kira sangat relevan, sangat kontekstual, sangat sampai umat Islam yang besar. Tadi saya dengar juga ya, jangan sampai kita itu jadi penonton pembangunan. Caranya gimana biar umat Islam itu jadi penonton pembangunan? Biasanya dipecah-pecah, diadu domba. Dan beliau itu luar biasa, bisa menyatukan umat Islam. Tujuan utama dulu adalah kemerdekaan. Kalau sekarang adalah tujuan umat Islam bersatu adalah to return back the golden age of Islamic civilization through education. Harus seperti itu. Kita jangan mau diadu domba karena umat Islam pasti sunnatullahnya berbeda. Ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, Persis, ormas mana lagi, daerahnya juga berbeda. Kita bergurunya, tapi sepanjang kita sebagai umat Islam, kita harus bisa disatukan. Untuk apa? Merebut kembali kejayaan peradaban Islam melalui pendidikan. Saya kira kolaborasinya sudah tepat dengan IJMI ini, ya kan? IJMI adalah sebagai tokoh-tokoh pendidikan yang selalu mengingatkan kita pentingnya sektor pendidikan, meskipun APK-nya tadi disinggung juga ya, Prof ya, APK-nya masih. Tapi saya kira perjuangan beliau yang saya ingin kutip di sini adalah knowledge itu adalah aset. Jadi sekarang itu transfer of knowledge itu penting, dan beliau sudah mengajarkan bagi Ahmad Sanusi mudahnya berbagi ilmu. Jangan pernah menjadi orang yang sticky information. Apa itu? Dia merasa kalau berbagi ilmu nanti akan kehilangan ilmu. Salah. Dalam teori knowledge management, semakin kita berbagi ilmu, semakin ilmu kita akan banyak, semakin kita bahagia. Oleh karena itu saya berpesan, contohlah nilai-nilai positif yang diajarkan beliau, berbagi ilmu lewat apa? Tulisan. Tidak saja Coca-Cola. Beliau written dokumen, ada buktinya. Yang sekarang ditinggalkan diteliti para sejarawan itu kan karena ada tertulisnya. Oleh karena itu saya berharap kepada para alumni pondok pesantren dan juga STI, ini ada Pak Ketuanya, catatan beliau, karya-karya beliau itu diteruskan menjadi tulisan yang terdokumentasikan. Itu jauh lebih afdol, jauh lebih bagus. Di samping dengan membuat legacy yang lain, apa itu memperbaiki quality pendidikan. Lewatnya apa? Bisa transformasi kelembagaan, bisa tadi
kualitas alumninya. Karena tadi kalau kita ingin melihat kualitas pendidikan, dilihatnya alumninya. Tadi para sejarawan mengatakan biasanya lembaga pendidikan yang bagus karena nilai ikhlasnya pasti akan menghasilkan anak didik yang luar biasa dasarnya. Karena apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini nih semakin langka. Orientasi pendidikan yang mendidik para santri supaya menjadi penerus bangsa, menjadi penerus NKRI kita yang kita cintai. Baik. Jadi saya kira ini the innovation of knowledge today will become the core of knowledge tomorrow. Oleh karena itu perlu ada kontekstualisasi dari ajarannya beliau supaya pesantren ini tidak saja al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi ada dimensi akhdhu juga yang dikedepankan tanpa melupakan prinsip-prinsip al-muhafadzah. Apa itu turos? Saya berpesan pesantren sekarang, arkanul pesantren itu satu, harus bisa baca kitab kuning. Saya bisa S2, S3 ke Australia, itu modalnya nyantri, sarungan. Kalau saya tausiah ke pesantren, seperti Anda semua yang sekarang itu mungkin auranya kelihatannya madesu. Kalau santri-santri itu madesu itu apa? Masa depan suram. Ya, auranya lampian jelas kira-kira begitu, ya kan? Tetapi dengan basic pesantren yang kuat, ya, keagamaan yang kuat, belajar bahasa Inggris itu bagi santri kalau dikasih trigger gampang gitu, Prof ya, Pak Ketua. Jadi mungkin para santri di pondok pesantren ini tinggal dikasih kesempatan bahasa Inggrisnya, mereka itulah nanti bisa melanjutkan S2, S3 ke luar negeri. Balik-balik mereka akan bisa mengambil yang terbaik dari ilmu di luar negeri dibawa ke pesantren ini. Ini yang harus diperjuangkan. Jadi kombinasi sekarang ke depan itu, makanya saya tadi katakan the future of universities is in question. Masa depan perguruan tinggi dipertanyakan. Karena apa? Struggles to remain relevant to respond current challenges and the future needs of the society. Kesulitan, kerepotan merespon tantangan kekinian, apalagi mencandra umatnya yang akan datang. Itu yang dibutuhkan tidak saja turos kitab kuning, tetapi ilmu-ilmu umum. Saya itu S1-nya di pesantren, mondok di pesantren, S1-nya di IAIN, S2 di IAIN, S2 lagi saya leadership and management, S3 lagi public policy and management. Jadi ilmu saya kombinasi, pesantrennya ada, baca kitab kuning oke, baca kitab kuning juga oke. Itulah generasi Muslim progresif in the future, penerusnya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kira-kira itu aja. Jadi semoga model-model seperti saya ini akan banyak diperbanyak. Kitab kuningnya oke, turusnya oke, kitab kuningnya oke, tapi kitab putihnya juga oke. Sekali lagi saya tambahkan, ingredient saya ada 3. Kitab turusnya oke, kitab putihnya oke. Satu lagi, sentensi ilahi robi riyadhah. Saya yakin tadi di dimensi tasawuf ya, saya tuh suka baca manaqiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelum berangkat ke sini saya pagi-pagi baca manaqiban sebelum saya khutbah Jumat itu. Idza sa'altumullaha fas'aluni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak hanya seorang tasawuf terbuka yang tidak saja beliau itu berarti fikihnya nggak paham, beliau fikihnya pasti paham. Fikihnya mapan dulu baru berangkat ke tasawuf. Kalau tidak, maka ada dialog imajiner di manaqiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Di situ disebutkan bima arafta annahu syaitan. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa itu setan? Kemudian beliau jawab di kitab itu, fa'alimtu annallaha la ya'muru bil fahsya. Itu jawaban itu nggak mungkin hadir sebagai sosok sufi yang tidak memiliki fondasi fikih yang kuat. Inilah keilmuan-keilmuan yang harus kita pelajari. Yang ketiga adalah transendensi ilahi robbi. Jadi beliau saya yakin Kiai Haji Ahmad Sanusi malam-malamnya riyadhah. Saat ngarang kitab kuningnya, karya-karyanya pasti sholat malam tahajud. So I'm questioning myself and also semuanya ya, apakah sekarang ya kita ini masih dalam on track seperti itu? Kita riyadhahnya kuat, transendensi ilahinya kuat, kitab kuningnya kuat, kitab putihnya kuat. On track apa tidak? Kalau belum berarti perlu dievaluasi. Karena apa? Itulah yang insya Allah menjadikan generasi Muslim yang akan datang bisa mendapatkan kebahagiaan tidak saja di dunia tapi di akhirat nanti. Beliau sudah bahagia itu di akhirat, dunianya sudah jelas dikasih rekognisi sebagai pahlawan nasional. Oleh karena itu semoga kita semua bisa mengikuti legasi yang terbaik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.